Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi perjalanan menuju ke Blitar untuk membelanjakan part-part mobil yang sedang perbaikan di bengkel kita. Kita itu kalau belanja di belanja spare part kalau di Blitar itu tujuan kita itu ada tiga toko ya biasanya. Satu Bravo Motor, yang kedua adalah KW Motor, yang ketiga adalah Niaga Motor. Jadi toko-toko besar ketiga toko tersebut adalah toko yang rekomendasi di Blitar ya, kalau menurut saya cocok ya. Kalau yang lainnya sih saya belum berlangganan ya. Yang berlangganan itu ya itu ketiga toko tersebut. Jadi KW Motor, Niaga Motor, sama Bravo Motor. Kalau di Niaga Motor itu biasanya saya beli askrek, biasanya sering beli askrek Panther, itu sering di sana dan bagus. Kalau menurut saya antara kualitas dan harga itu cocok dan bagus. Dan kalau ada ke toko KW sama toko Bravo nggak ada, kebetulan saya saat itu beli askrek di Niaga itu ada, jadi terus saya menjadi berlangganan di toko Niaga Motor tersebut. Untuk part sehari-hari biasanya saya di KW sama di Bravo Motor, sama ya lur ya, sama. Jadi ketiga toko tersebut sama-sama berpengaruh di bengkel saya ya. Jadi suplai dari situ teman-teman. Itu di Blitar ya. Kalau di Malang saya biasanya itu ke Makmur Motor, itu kalau beli part-part itu. Terus itu yang langganan juga itu yang barat jalan Jembatan Layang itu ya, itu namanya toko apa ya, lupa saya, tapi saya sering juga ke situ, sering gitu teman-teman. Untuk melengkapi video-video di channel YouTube saya yang ini, yang Dukun Mobil Nono Daily Vlog, jadi saya akan menyesuaikan dengan tema judul ya. Jadi daily vlog itu adalah keseharian, jadi yang saya video adalah keseharian teman-teman. Ini sekedar mau cerita dulu ya, cerita tentang bagaimana awal perbengkelan dulu saya kok sekarang itu bisa menjadi bengkel rujukan ya. Apakah karena kualitas saya bagus atau gimana, saya yang pasti nggak tahu. Yang bisa tahu itu ya pelanggan sendiri ya. Ini saya cerita, dulu saya sekolah di STM, kalau dulu belum SMK, STM Negeri Blitar, itu lulus tahun 1998 ya. Setelah lulus dari 98, sebenarnya saat itu saya belum punya cita-cita mau kemana itu belum. Entahlah, anak muda zaman sekarang itu kok seperti itu ya, kok zaman sekarang anak muda zaman itu biasanya sukanya itu kalau sekolah emang nggak langsung cari kerja dulu. Jadi saya sempat pegang gitar di perempatan, gitar itu. Terus saya dihampiri oleh teman saya lulusan yang sama ya, satu bangku dulu. John, kayak manggil saya kan John, bukan Dar itu. John, orang pengen kursus toh, yuk kursus neng KLK Tulungagung. Enek pendaftaran, engko iso gratis lulus tes gitu. Lah akhirnya saya ikut. Teman saya tersebut namanya adalah Muhammad Nasron. Muhammad Nasron itu teman sebangku saya waktu SMP. STM. Kleru terus lah ngomong STM. Terakhirnya saya ikut tes di BLK Tulungagung tersebut teman-teman. Bertempat di Pulau Sari. Kalau sekarang namanya BLK, tetap BLK. Selama 6 bulan itu saya di situ gratis ya, karena saya lulus tes. Jadi biaya ditanggung pemerintah, BAPBN itu, terus seragam, buku juga diberikan oleh negara, dan saya cuma bayar kos saja. Nah, selama 6 bulan di situ, akhirnya dalam hati saya punya greget, saya harus menjadi seorang mekanik. Nah, itu jurusan saya di situ adalah mobil diesel. Jadi mobil diesel. Nah, setelah lulus di situ saya kan ada prakteknya ya. Nah, atau PKL. Nah, setelah PKL selesai, saya menjadi ingin ikut bengkel. Jadi saya itu ikut bengkel di tetangga-tetangga itu. Kalau dari jarak dari saya itu sekitar 3 kilo. Saya ikut bengkel di situ tanpa mengharap bayaran, tanpa mengharap imbalan ya. Jadi saya semata-mata ingin cari ilmu saja dan cari pengalaman gitu. Jadi dari situ sehingga timbul keberanian untuk semakin yakin dan percaya untuk pengen menjadi mekanik.
Nah setelah di situ sekitar 3 bulan, tiba-tiba saya ditelepon oleh teman saya yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Di situ teman saya itu kan 2 orang kerja di bengkel Jepara itu. Terus akhirnya berhubung teman saya itu membutuhkan tenaga kerja yang baru. Karena apa? Karena karyawan satu itu ada yang keluar, sehingga saya menggantikan. Nah, itu menggantikan di Jepara, Jawa Tengah, itu di Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, ya, Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di situ sama saya cuma kuat 3 bulan saja, tapi nggak kuatnya karena apa? Pekerjaannya berat-berat, itu mobil besar-besar, Fuso, Tronton itu, Victor itu nggak kuat saya. Terus ya karena masih belum berpengalaman mengalami kehidupan keras, ya mungkin saya nggak kerasan situ. Terus di situ itu majikannya juga agak keras gitu, jadi saya kurang nyaman. Akhirnya saya pulang. Terus sampai di rumah saya ditanyai oleh saudara saya, apa sepin terus nih bengkel apa ora anu? Ya isih to Pak, kita sih. Terus akhirnya saya diikutkan di bengkel langganannya, yaitu di Jari Kaweron itu baratnya Wlingi, ya, Talun, Kecamatan Talun. Nah, di situ mulai tahun 1999 teman-teman ya, sampai keluar itu saya tahun 2005. Nah, disitulah saya menemukan benar-benar seorang guru yang bisa mengantar saya menjadi seperti sekarang ini. Karena di situ saya benar-benar real bekerja sesuai dengan harapan saya, menangani mobil yang tidak besar-besar, jadi mobil-mobil kecil, mobil-mobil angkutan, mobil kecil lah, Isuzu, Bison itu. Nah, disitulah saya menemukan pengalaman yang saya pakai sampai sekarang, yaitu balik liner itu yang mengajari, yaitu Pak Tarwin namanya. Beliau namanya Pak Tarwin. Beliau sekarang sudah sepuh, ya, sudah di atas orang tua saya usianya, sehingga sudah tidak bengkel lagi. Yang teruskan adalah anaknya dan murid-muridnya seperti saya ini. Nah, itu teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, di situ gaji sebenarnya juga tidak gede, cuma cukup untuk kebutuhan anak muda. Jadi kalau untuk ditabung ya kurang, tapi ya itu nggak masalah lur, ya, nggak masalah. Kita itu kerja di bengkel, selama kita itu belum mempunyai usaha sendiri, kita itu sebenarnya belajar, ya, belajar, tapi digaji itu sudah sebagus-bagusnya pengalaman. Jadi pemilik bengkel itu memberikan ilmunya, tapi juga menggaji kita, walaupun untuk kebutuhan hidup itu, misalnya untuk kebutuhan hidup rumah tangga emang kurang, tapi kalau untuk anak muda kan sudah cukup, teman-teman. Itu di situ saya merasa bersyukur. Nah, sampai akhirnya tahun 2005 itu saya memutuskan untuk berhenti, tapi saya juga berpamitan dan didukung oleh bapak bengkel tersebut, Pak Tarwin. Jadi saya juga diberi izin, diberi doa restu gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit berkembang berusaha saya. Sebenarnya berkembangnya itu juga lambat, ya, karena berdiri 2005, 2007 saja bengkel itu masih sepi, jadi belum begitu ramai. Sehari itu kadang ada 2 gitu. Saat itu saya juga belum berumah tangga, sehingga hasil pekerjaan bengkel itu selalu habis untuk, ya, bukan untuk foya-foya, tapi untuk membeli kebutuhan dan kesenangan saya, semisal memberi gadget, membeli komputer dan seperti itu. Tapi saya tidak suka membeli hal-hal yang tidak penting. Jadi saya itu membeli alat-alat seperti itu sebenarnya ternyata sekarang itu ada manfaatnya. Di saat orang seusia saya itu pada gaptek, saya tidak gaptek sendiri. Jadi saya bisa bikin YouTube, bisa bikin Facebook Pro seperti itu. Jadi itulah keuntungannya dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya itu suka jajan teknologi. Ya, jajan teknologi untuk mengikuti teknologi, teman-teman. Itu. Nah, 2009 saya menikah itu penghasilan saya ya sebenarnya juga masih pas-pasan. Sebenarnya ya sudah cukup kalau kita kerja di bengkel saat itu, ya, teman-teman, ya. Bila dibandingkan dengan gaji pegawai negeri, PNS, guru, itu sebenarnya sudah setara, ya. Nah, sudah setara. Cuma untuk nyelengi atau itu emang agak lama, ya, lama. Nah, itu ceritanya. Terus
saat itu saya belum aktif di media sosial, jadi belum aktif di media sosial. Jadi tidak pernah posting-posting bengkel, tidak pernah. Jadi walaupun saya punya Facebook sejak tahun 2010, saya tidak pernah memposting bengkel. Karena apa? Ya belum pede lah saat itu, belum pede. Belum pedenya itu karena apa? Saya tuh kan bengkel manual ya, mobil-mobil lama, bukan mobil modern. Jadi untuk mobil-mobil seperti yang di kota-kota itu kan saya kan kurang pengalaman. Walaupun sebenarnya juga bisa, tapi kan tidak ahli, tidak seahli yang sudah senior. Jadi saya seakan malu untuk posting kegiatan itu. Nah, terus berkembang terus sampai tahun corona ya dulu. Sampai corona itu kan sekitar tahun berapa dulu corona? Itu mulai rame YouTube itu mulai rame. Saya bikin video YouTube itu, bikin tutorial. Ternyata kok ada yang berminat. Terus akhirnya saya teruskan sehingga saya mendapatkan penggemar. Nah, selain mendapatkan penggemar, ternyata saya itu juga dapat pasien dari luar daerah itu awal mulanya. Dan metode balik liner yang sedang saya pelajari dulu di bengkel yang dulu saya ikuti dulu. Dan akhirnya alhamdulillah ternyata hal tersebut menjadikan nilai positif dan saya diminati oleh banyak orang dari berbagai daerah, dari penjuru Nusantara ya, dari Jakarta ada, dari Kalimantan ada, Sumatera ada, Bali juga ada teman-teman. Jadi pasien saya itu menyebar luas. Nah, bersyukur bisa seperti itu. Berkat apa teman-teman? Kita itu kalau bekerja itu dari hati, bukan dari harus dapat uang banyak, enggak, tapi pasien harus puas. Itu kalau puas itu mereka akan mencari kita, dan iklannya itu dari mulut ke mulut itu. Sampai sekarang tahun 2025 akhirnya saya sudah memutuskan untuk menjadi spesialis bengkel Isuzu ya, Isuzu Panther. Sebenarnya saya tidak harus Isuzu Panther, enggak sebenarnya. Saya sebenarnya semuanya mau memperbaiki. Cuma karena antrian itu banyak sehingga saya memprioritaskan yang antri. Kalau yang enggak antri itu saya mengerjakan kalau ada kelonggaran. Jadi seperti itu. Turun mesin itu banyak sekali peminatnya. Banyak banget peminatnya teman-teman. Sampai antri sampai 1 tahun. Itu kan menandakan peminat turun mesin Panther banyak sekali di bengkel saya itu. Jadi seakan-akan saya itu sudah menjadi bengkel spesialis Panther. Sebenarnya nggak spesialis, sebenarnya semuanya mau asalkan ada waktunya gitu. Gitu teman-teman, perjalanan hidup bengkel saya dari berdiri sampai sekarang itu seperti itu. Jadi semuanya itu berkat ketekunan ya. Gaji sedikit nggak apa-apa, karena saat gaji sedikit itu karena skill kita masih minim. Kalau skill kita itu sudah tangguh, gajinya pasti akan meningkat dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, demikian dulu video cuap-cuap dari saya. Ini saya menuju ke toko langganan, sekarang sudah hampir sampai. Kita tutup dulu, sambung lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.